Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas satu topik yang kayaknya selalu ada di benak kita semua ya. Kesuksesan. Selalu relevan. Selalu. Dan kalau Anda kayak saya, pasti sering banget dibanjiri nasihat. Baca buku ini, ikutin cara itu, bangun jam 4 pagi. Rasanya, aduh, bisa pusing sendiri. Dan seringkali nasihatnya itu malah saling bertentangan kan? Nah, makanya dalam pembahasan kita kali ini, misinya adalah coba menyaring semua itu. Kita mau bedah tumpukan sumber yang udah Anda kasih. Dari artikel pengembangan diri, riset, sampai studi kasus bisnis. Tepat. Kita coba cari benang merahnya. Dan dari semua materi itu, ada satu pertanyaan besar yang bakal jadi panduan kita hari ini. Apakah sukses itu hasil dari satu momen besar yang tiba-tiba datang, atau sesuatu yang dibangun dari dalam gitu? Lapis demi lapis. Dan kayaknya semua sumber ini condong ke jawaban kedua ya. Banget. Jadi hari ini kita akan coba bongkar lapisan-lapisan itu. Satu persatu. Oke, kita mulai dari fondasi paling dasar. Kenal diri sendiri dulu. Terus, kita lihat gimana fondasi itu dibangun jadi sebuah momentum lewat kebiasaan. Abis itu kita bahas mentalnya. Dan terakhir, gimana semua ini bisa kita pakai dalam skala besar. Anggap aja kita lagi ngerakit kompas pribadi buat Anda. Oke, mari kita mulai dari lapisan paling dalam. Banyak orang mikir sukses itu ya niru langkah orang lain. Tapi hampir semua sumber yang Anda kasih, ini bilangnya justru kebalikannya. Langkah pertama itu, lihat ke dalam. Betul. Ada konsep yang terus muncul namanya potensi diri. Ini maksudnya apa sih sebenarnya? Nah, ini poin yang krusial banget. Potensi diri ini bukan cuma soal, saya pinter atau saya nggak pinter. Salah satu sumber ngebaginya jadi setibanya 5 area. Dan ini menarik. Pertama jelas ya, potensi fisik, kekuatan, kesehatan tubuh kita. Oke. Kedua, potensi mental intelektual. Nah, ini yang biasa kita anggap kecerdasan. Analisis, logika, otak kiri lah gitu. Oke, dua itu cukup umum kita dengar. Tapi selanjutnya ini yang makin menarik. Betul. Yang ketiga, itu potensi sosial emosional. Ini kemampuan kita interaksi, empati, ngelola emosi, semua yang berhubungan sama otak kanan. Keempat, ada potensi mental spiritual. Ini soal nilai-nilai, moral, keimanan yang jadi pegangan hidup kita. Dan yang kelima, nah ini yang menurut saya sering jadi pembeda, adalah potensi daya juang. Potensi daya juang. Ini bukan cuma semangat pagi gitu kan? Jauh lebih dari itu. Ini tuh keuletan, kemampuan buat nggak cuma bertahan pas susah, tapi justru ngelihat tantangan itu sebagai peluang. Otot mental buat terus maju, gitu. Wow. Dan spektrumnya kan jadi luas banget. Psikolog Howard Gardner itu bahkan nemuin ada 9 jenis kecerdasan. Bukan cuma matematika, tapi ada kecerdasan musik, gerak tubuh, sampai kecerdasan buat memahami diri sendiri. Artinya, nggak ada satu cetakan sukses ya. Tiap orang modal awalnya unik. Tapi disinilah biasanya orang mandekan. Mungkin mereka ngerasa, kayaknya saya nggak punya bakat spesial deh. Gimana cara praktisnya buat mulai ngegali ini? Sumber-sumber Anda ini ngasih saran yang sangat membumi, bukan sesuatu yang mistis. Salah satunya, coba deh amati hal yang paling jelas, hobi Anda. Hobi? Iya, coba tanya ke diri sendiri, kegiatan apa sih yang bikin lupa waktu? Kegiatan apa yang rela Anda keluar uang buat ngelakuinnya, bukan karena dibayar? Itu petunjuk besar. Oh, jadi memperhatiin kemana energi kita ngalir secara alami gitu ya? Tepat. Cara kedua, yang kadang lebih efektif, tanya orang terdekat. Pasangan, sahabat, keluarga. Tanyain ke mereka, menurut kamu aku paling jago di mana sih? Kadang mereka itu ngelihat kekuatan di diri kita yang kita sendiri anggap biasa aja, nggak sadar. Karena buat kita rasanya gampang, jadi kita nggak anggap itu potensi. Masuk akal, masuk akal. Betul. Dan yang ketiga, kalau benar-benar ngerasa buntu, ya coba hal baru. Ikut kelas, gabung komunitas. Kita nggak akan nemu bakat terpendam kalau cuma diam di zona nyaman, kan? Terakhir, ini cara yang halus banget. Perhatikan pola konsumsi informasi Anda. Maksudnya? Buku apa yang Anda baca? Video YouTube apa yang paling sering ditonton? Topik apa yang bikin Anda penasaran? Itu cerminan minat terdalam Anda. Jadi intinya ini proses introspeksi yang aktif ya. Bukan cuma duduk ngelamun, tapi benar-benar ngumpulin data soal diri sendiri. Ini fondasinya. Jakan. Setuju banget. Tapi disinilah masalah berikutnya. Misal seseorang udah introspeksi nih. Dia tahu kekuatannya. Terus, pengetahuan itu seringkali ya jadi pengetahuan aja.
Gimana sumber-sumber ini ngejelasin jembatan antara tahu dan melakukan? Jembatan itu menurut hampir semua sumber yang ada kasih, dibangun dari satu material yang sama, kebiasaan. Kebiasaan. Aksi kecil yang konsisten. Orang-orang kayak Barack Obama, Bill Gates, Warren Buffett, sukses mereka itu bukan karena satu keputusan hebat, tapi ribuan keputusan kecil yang disiplin dan jadi kebiasaan. Oke. Mari kita bedah kebiasaan-kebiasaan ini. Dari semua sumber itu, pola apa yang paling sering muncul? Kita bisa kelompokkan jadi 3 tema besar. Tema pertama, dan ini paling dasar adalah kesehatan holistik. Oke. Ini bukan cuma soal nggak sakit ya. Salah satu artikel nyebutin Barack Obama itu mulai harinya dengan olahraga 45 menit. 6 kali seminggu, tanpa kompromi. Wow. Mendiang Kobe Bryant, seorang atlet yang fisiknya udah puncak, malah rutin meditasi 10-15 menit tiap pagi. Buat apa? Buat jaga kejernihan mental. Mereka sadar betul kalau energi fisik dan mental itu bahan bakar utama ya. Kalau tangkinya kosong, strategi sehebat apapun yang nggak akan jalan. Tepat sekali. Tema kedua, belajar tanpa henti. Ini bukan cuma suka baca, tapi sebuah komitmen jadi murid seumur hidup. Ada data yang, mencengangkan di sumber Anda. Warren Buffett itu kabarnya menghabiskan sampai 80% waktunya tiap hari buat membaca. 80%. 80%. Bill Gates baca sekitar 50 buku setahun. Ini bukan karena mereka banyak waktu luang loh, tapi karena mereka mengalokasikan waktu buat itu. Didorong rasa ingin tahu yang nggak pernah padam ya. Betul. Dan tema ketiga, ini relevan banget di dunia sekarang. Produktivitas cerdas. Bukan soal kerja 18 jam sehari, tapi gimana memaksimalkan hasil dari waktu yang kita punya. Salah satu alat praktisnya itu matriks Eisenhower. Ya. Yang membagi tugas jadi 4 kuadran itu kan. Penting, mendesak. Betul. Kuadran 1, penting dan mendesak, ini krisis, deadline. Kuadran 2, penting dan tidak mendesak, ini perencanaan, olahraga, bangun hubungan. Nah, ini kuncinya. Kuadran 3, tidak penting dan mendesak, kayak interupsi, beberapa email. Dan kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak, gangguan. Itu benar-benar ngubah cara saya mulai hari. Nah, kan? Kebanyakan kita hidup di kuadran 1 dan 3, sibuk mademin api sama ngerespon permintaan orang lain. Padahal sumber-sumber ini bilang, orang sukses itu justru paling banyak menghabiskan waktu di kuadran 2. Dan ini nyambung banget Sama prinsip 80-20, yang juga disorot. pengusaha Damon John misalnya. Dia nyaranin buat identifikasi 20% aktivitas yang ngasih 80% hasil. Terus ya udah, fokus di sana. Ini soal keberanian bilang enggak berarti ya? Tepat. Ada satu kebiasaan lagi yang menurut saya menarik banget dan sering diremehin. Mengeliminasi keputusan-keputusan kecil. Oh, gimana tuh? Salah satu sumber ngasih contoh atlet Olimpiade Rebecca Soni. Sebelum tidur, dia udah siapin pakaian dan rencana makannya buat besok. Tujuannya apa coba? Biar besok pagi nggak pusing mikirin itu lagi. Tepat. Biar nggak kena decision fatigue atau kelelahan ngambil keputusan. Energi mental kita itu kayak baterai. Tiap keputusan, sekecil apapun, mau pakai baju apa, sarapan apa ya, itu ngoras sedikit baterainya. Jadi mereka ngirit baterai mentalnya buat keputusan yang gede-gede aja. Persis. Genius kan? Jenius, jadi membangun kebiasaan itu bukan cuma nambahin hal baik, tapi juga ngurangin kebocoran energi. Tapi ya tentu aja prosesnya nggak mungkin mulus. Pasti ada hari-hari di mana kita gagal, malas, atau rasanya berantakan. Pasti. Dan disinilah kita masuk ke lapisan ketiga, mentalitas. Karena rintangan itu akan selalu ada. Saya jadi ingat kutipan dari B.J. Habibie di sumber Anda. Kuat banget. Beliau bilang, kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Kalimat yang simple tapi dalam banget maknanya. Ini yang dalam psikologi namanya resiliensi kan ya? Tepat. Resiliensi. Kapasitas buat pulih dengan cepat dari kesulitan. Ada satu sumber yang ngegambarinya pakai analogi yang visual banget. Steve Rogers sebelum jadi Captain America. Oh, yang masih kurus itu? Betul. Dia kurus, lemah, selalu kalah berantem. Tapi tiap kali dipukul jatuh, dia selalu bangkit lagi sambil ngos-ngosan dan bilang, I could do this all day. Haha, bener juga. Nah, itulah resiliensi. Bukan soal nggak pernah jatuh, tapi soal tekad buat selalu bangkit lagi. Yang lebih besar dari pukulannya. Tunggu dulu. Analogi Captain America ini keren. Tapi kan dia fiksi. Di dunia nyata, pas kita benar-benar hancur, bisnis gagal, proyek ditolak, apa bahan bakarnya buat bisa bangkit lagi? Pertanyaan bagus banget. Dan sumber-sumber ini nunjuk ke beberapa hal yang sangat nyata. Resiliensi ini dibangun dari beberapa pilar. Pertama,
keyakinan pada kompetensi diri. Percaya kita punya kemampuan buat ngatasin situasi. Oke, Kedua, kemampuan nerima perubahan secara positif. Ngelihatnya sebagai bagian hidup, bukan akhir dunia. Ketiga, keterampilan ngontrol emosi. Nggak panik, nggak putus asa. Dan yang nggak kalah penting, punya kesadaran spiritual atau keimanan sebagai sumber kekuatan. ini kedengarannya nyambung banget sama potensi daya juang yang kita bahas di awal tadi ya. Jadi, resiliensi ini kayak otot dari potensi itu ya? Persis, koneksi yang sangat tepat. Potensi daya juang itu cetak birunya, resiliensi itu hasil latihannya di dunia nyata. B.J. Habibie juga punya nasihat lain yang relevan. Belajar menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidup Anda. Ini inti dari membingkai ulang kegagalan. Kayak krayon yang patah. Kelihatannya nggak sempurna, tapi pas digores warnanya tetap sama kan? Kegagalan itu nggak ngubah nilai inti kita. Justru ngasih kita sudut baru buat berkarya. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting. Sebetulnya, cara kita mandang kegagalan itu gimana? Apa sebagai vonis akhir atau data buat perbaikan? Dan orang-orang yang resilient selalu milih yang kedua. Selalu. Mereka ngelihat kegagalan bukan sebagai bukti kalau mereka nggak mampu, tapi sebagai umpan balik kalau cara yang mereka pakai belum tepat. Itu beda banget. Oke, jadi kita udah punya 3 lapisan nih. Kenal potensi diri, bangun kebiasaan, punya mentalitas resilient. Sekarang, ayo kita bawa semua ini ke skala yang lebih besar. Dari diri sendiri ke strategi di dunia bisnis atau karir. Disinilah konsep Blue Ocean Strategy atau strategi samudra biru jadi relevan banget. Konsep ini ngebagi dunia persaingan jadi 2 jenis samudra. Pertama, Red Ocean, samudra merah. Oke, Ini pasar yang udah ada, penuh sesek sama hiu atau pesaing yang saling berebut pelanggan yang sama, pertarungannya sengit, berdarah-darah karena perang harga. Makanya disebut samudra merah. sementara yang kedua adalah Blue Ocean, samudra biru. Ini soal nyiptain ruang pasar baru yang belum ada pesaingnya. Di sini, persaingan jadi nggak relevan. Karena Anda bikin permintaan baru. Nggak lagi berebut kue yang sama, tapi Anda bikin kue baru. Dan PT Gojek Indonesia adalah studi kasus yang sempurna buat ini kan? Sempurna. Sebelum ada Gojek, pasar ojek di Indonesia itu samudra merah yang klasik banget. Penuh ojek pangkalan, wilayah terbatas, harga harus nego tiap kali. Bener. Terus Gojek datang, mereka nggak coba bikin ojek pangkalan yang lebih baik. Mereka ngubah permainannya total. Pakai kerangka kerja 4 langkah. Kita bedain yuk, ini intinya. Langkah pertama, hapuskan. Mereka nanya, faktor apa yang selama ini dianggap standar, tapi sebetulnya bisa kita ilangin aja? Jawabannya radikal. Negosiasi harga. Wow, Mereka ganti pakai tarif yang pasti dan transparan di awal. kedengerannya simple ya, tapi menghilangkan negosiasi harga ojek, bukannya itu inti dari cara kerja ojek pangkalan puluhan tahun? Itu berani banget. Berani banget. Dan itulah intinya. Mereka nggak nanya gimana cara negosiasi lebih baik. Mereka nanya gimana kalau negosiasi nggak ada sama sekali. Itu mengubah semuanya. Oke, itu hapuskan. Langkah kedua, Kurangi. faktor apa yang bisa dikurangi jauh di bawah standar industri? Mereka mengurangi ketidakpastian. Oh ya, nggak perlu lagi nunggu di pangkalan, nggak jelas ojeknya ada atau nggak datangnya kapan. Tepat, sistem lacak real-time itu mengurangi ketidakpastian secara drastis. Nah, langkah ketiga, kebalikannya, tingkatkan. Faktor apa yang harus ditingkatkan jauh di atas standar? Ini sih banyak banget ya, rasa aman pasti. Dengan data pengemudi, helm, bahkan asuransi. Standar kebersihan juga. Betul, dan langkah keempat yang paling transformatif, ciptakan. Faktor apa yang belum pernah ada sebelumnya di industri ini? Wah, ini daftarnya panjang. Pembayaran non-tunai lewat GoPay, sistem rating, pelacakan perjalanan. Terus meluas ke GoFood, GoSend, macam-macam. Dengan ngelakuin 4 langkah ini, hapuskan, kurangi, tingkatkan, ciptakan, Gojek berhasil keluar dari samudra merah ojek pangkalan. Mereka nyiptain samudra biru mereka sendiri. Yang bikin saya penasaran dari strategi Gojek ini, apakah dari awal mereka memang menargetkan non-pelanggan, atau itu cuma bonus aja? Nah, ini poin kuncinya. Dengan ningkatin keamanan, transparansi, dan kenyamanan, Gojek itu nggak cuma ngerebut pelanggan ojek pangkalan yang udah ada. Tapi, Mereka nyiptain pasar yang sama sekali baru. Para profesional, wanita, mahasiswa, orang-orang yang sebelumnya nggak akan pernah mau naik ojek karena alasan-alasan tadi. Mereka mengubah non-pelanggan jadi pelanggan setia.
Dan ini nggak mungkin terjadi tanpa semua lapisan yang udah kita bahas tadi ya. Perlu pemimpin kayak Nadya Makarim yang kenal potensi, lapisan 1, bangun kebiasaan inovasi di timnya, lapisan 2, punya resiliensi luar biasa ngadepin tantangan, lapisan 3, sampai akhirnya bisa eksekusi strategi sebesar ini, lapisan 4. Tepat sekali. Semuanya nyambung. Blue Ocean Strategy itu bukan cuma soal ide cemerlang, tapi juga eksekusi yang disiplin. Dan eksekusi itu butuh mentalitas yang nggak gampang nyerah. Semuanya kembali ke fondasi. Jadi inilah perjalanan yang udah kita lalui ya. Kita mulai dari fondasi paling dalam dengan ngenalin potensi unik diri kita, terus bangun kebiasaan harian yang kuat, perkuat mental anti rapuh, sampai akhirnya belajar kerangka strategi buat nyiptain samudra biru kita sendiri. Setelah dengar semua ini, mungkin ada satu pertanyaan penutup buat Anda renungkan. Coba deh, lihat hidup atau pekerjaan Anda sekarang. Di area mana yang rasanya kayak samudra merah? Sesak, kompetitif, melelahkan. Nah, dengan kerangka kerja 4 langkah tadi, faktor apa yang sebenarnya bisa Anda hapuskan?